Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM bersama Ahmad Yusuf Arif. Ya. Di video tutorial ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bagian dari preventive maintenance, yaitu task list ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan scheduling dari preventive maintenance, maka kita harus menyediakan terlebih dahulu, yaitu tentang task list. Di video tutorial sebelumnya saya sudah memberikan panduan bagaimana cara membuat maintenance strategi ya. Setelah Anda membuat maintenance strategi, baru kita mempersiapkan berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat task list. Task list kalau kita analogikan di tempat di modul PP misalnya, itu sama dengan routing ya. Jadi dari modul PP, modul QM, PM ada kemiripan ya, ada kemiripan dalam proses. Task list disebutnya, di PP biasa disebut dengan routing ya. Kemudian nanti di QM juga ada yang disebut dengan task list juga ya. Oke. Seperti apa model task list? Kita lihat secara definisi ya. Oke. Yang dimaksud dengan task list ya, itu mendefinisikan rentetan. Jadi urutan step-step dari standar operation yang akan dilakukan pada equipment ataupun pada funlock atau general task list ya. Jadi ada SOP ya, standar operationnya seperti apa. Misalnya kita mempunyai satu equipment, maka untuk perawatan equipment itu ada rentetan yang harus dilakukan ya, task list namanya. Kemudian di perusahaan atau pekerjaan, maintenance khusus ini harus dilakukan untuk semua secara berkala ya. Pekerjaan ini terdiri dari serangkaian operasi standar, misalnya yang tadi itu yang saya sebut, misalnya mematikan mesin, kemudian memeriksa keselamatan, kemudian memutuskan satu daya dan seterusnya ya. Rentetan seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu operasi dikelompokkan bersama dalam satu task list ya. Jadi operasi yang bermacam-macam itu dikelompokkan di dalam satu kelompok yang disebut dengan task list. Dan task list ini pun nantinya Anda bisa pakai berulang-ulang untuk maintenance order yang berbeda ya. Yang kemiripan dalam proses urutan pengerjaannya itu bisa dipakai untuk equipment yang lain dalam step-step standar operationnya. Nah, ada 3 jenis task list yang dapat kita bedakan di sini ya. Nanti saya coba simulasikan bagaimana cara membuat task list itu pada equipment ya. Task list pada equipment jadi ada 3. Kemudian task list pada funlock, functional location. Kemudian task list pada general maintenance ya. Task list yang dilakukan secara umum ya. Itu secara definisi task list yang harus Anda pahami. Nanti ada 3 ini, yang yang kodenya kemudian T dan A ya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sistem SAP-nya, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan ya. Seperti biasa di sini ada situs sapindonesia.net ya. Di sini ada beberapa banyak modul yang saya buat artikelnya berdasarkan silabus yang saya susun ya. Di sapindonesia.net ini ada 4 modul ya, kurang lebih ada 4 modul yang saya sudah buat. Pertama modul PP, kemudian modul QM, modul MM dan PM ya. Mungkin juga nanti ke depan kalau ada kesempatan kita akan buat modul SD ya. Nah, dasarnya adalah dari silabus yang saya susun ya. Sebagai contoh di sini SAP PP
itu saya membahas tentang artikel master data ya, master data apa saja yang berhubungan dengan modul PP. Kemudian demand proses ya, ini juga proses transaksi yang ada di PP tentang planning proses ya, bagaimana cara planning. Planning ada dua, nanti kita bahas yang MTS dan make to stock dan make to order ya. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, ini adalah proses yang ada di PP juga, ya, MRP, di mana nanti juga dibahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan MRP, kemudian metode apa untuk menjalankan MRP, dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses MRP, ya. Kemudian Production Order Execution, ini adalah step-step yang ada di tim produksi, mereka dari mulai membuat order creation, kemudian cek pada availability material, kemudian cek juga pada mesin, kapasitas mesin, kemudian release, lalu scheduling, good issue komponen ya, reservasi komponen, kemudian confirmation, kemudian good receipt, dan terakhir adalah technical complete ya. Technical complete, maaf. Nah, ini semua juga dibahas di sini ya. Nanti Anda artikelnya bisa cari bagaimana step-step yang ada di sini. Dan terakhir adalah pembahasan tentang configuration ya. Di beberapa modul di PP, di KM dan PM, ini target saya mulai dari master data, proses, dan configuration. Itu kita akan showkan ke Anda, saya akan perlihatkan seperti apa configuration yang ada di 3 modul ini ya. Akan tapi untuk MM di sini juga ada, hanya memberikan suatu skenario ya, bagaimana skenario yang ada di modul MM. Ini untuk melengkapi kemampuan Anda nanti di konsultan PP, KM, PM ya. Jadi Anda harus paham juga tentang logistik yang ada di MM. Oke, jadi nanti configuration-nya juga ini dari master data, kemudian juga ada configuration MRP dan order type dependent parameter ya, seperti itu. Oke, kemudian yang PM ini yang kita progress juga kita sedang buat ya. Adalah beberapa udah masuk semua master data yang ada di PM ya. Nanti Anda bisa baca-baca di sini di kursus SAP PM wordpress.com di tentang master data Fanglog ya. Fanglog, Work Center, kemudian ini banyak semua udah masuk, udah lengkap semua. Secara video tutorial nanti Anda bisa ikuti bagaimana secara sederhana membuat Fanglog gitu ya. Bagaimana secara pemahaman tentang karakteristik dan kelas ya. Ini semua sudah masuk, nanti Anda bisa pelajari pelan-pelan. Kalau Anda ingin concern di SAP PM, yang ini yang SAP PM ya, Plan Maintenance. Dan ini PM, PP, KM ini adalah menurut pengamatan saya ini adalah modulnya yang berdekatan, sehingga Anda menurut saya harus tahu karena memang PM juga ada di ranah manufacturing ya. Walaupun dia lebih fokus kepada equipment, kepada Fanglog atau mesin, tetapi ini adalah bagian juga dari produksi sehingga Anda harus tahu karena bersinggungan terus dengan tim produksi ya. Oke, jadi nanti Anda bisa baca-baca di sini maintenance. Nah, kemarin pembahasan kita di maintenance strategi, nanti Anda bisa lihat seperti apa model maintenance strateginya ya. Jadi di SAP PM ini nanti lebih banyaknya dioperasikan oleh tim teknik ya. Jadi kalau dalam manufacturing itu dia ada yang di departemen teknik, nah dia yang melakukan proses menjalankan SAP PM. Dan ini pun sama ya, target saya buat silabusnya seperti ini ya. Ada master data, ada proses ya, ada maintenance proses, planning, execution, preventive. Nah ini preventive yang sedang kita bahas. Kemudian ada juga refurbishment, kemudian inspection, configuration ya. Terakhir di configuration. Secara pembahasan ya, yang ada master data di sini yang sudah saya bahas, ini pun sudah menyinggung ke configuration ya. Nanti lebih lengkapnya memang kita ada di menu configuration, tapi
selalu saya bawakan di setiap pembahasan. Kalau memang perlu konfigurasi dijelaskan, saya berikan ke Anda. Kemudian yang tidak juga dilupakan ini adalah SAP QM, ya, Quality Management. Nah, ini juga small modul yang kecil, tapi dia sangat integrated dengan modul yang lain, ya. Kalau Anda lihat di silabus SAP QM ini dia banyak integrasi dengan procurement, ya. Jadi si QM itu juga bersinggungan dengan MM, dengan production, ya, dengan distribution, dan dengan PM juga. Di sini ada quality management in plant maintenance. Jadi saya juga arahkan di sini bagaimana Anda membuat suatu quality yang nanti secara otomatis bisa diakses, bisa keluar dari proses modul lain, ya. Maksudnya sebagai contoh di procurement, ketika ada pembelian barang, ya, pembelian barang di vendor, maka barang datang itu otomatis nanti kita akan masuk ke inspection, ya. Barang datang di inspection dulu, baru kita lakukan proses good receipt, seperti itu, ya. Master data juga, pembahasan di master data QM ini lengkap juga pembahasannya. Ada MIC, ya, ada sampling, ada code dan code group, katalog dan seterusnya, inspection method dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca-baca, ya, di artikel sini. Anda bisa cari di menu sini seperti ini, ataupun Anda bisa search, ya. Sama di sini pun Anda bisa search. Kalau materinya memang tidak terlihat, Anda bisa cari di sini, misalnya tentang MRP, nanti dia secara kolektif akan dikeluarkan semua yang berhubungan dengan MRP, ya. Ataupun Anda di sini bisa mencari master data PP, tapi ya tentu saja di sini kalau Anda perhatikan materi bercampur, ya, antara PP, QM, MM, dan PM, ya. Untuk itu nanti teman-teman saya arahkan ke sini, ya, ke materi sapindonesia.net. Di sini lebih saya buat terstruktur, ya. Ada hal juga yang membedakan di sini, durasinya tidak lama, ya, paling lama 30 atau ya 15 sampai 30 menit, ya, pembahasannya di sini. Di video tutorialnya pembahasannya tidak begitu lama, akan tapi nanti yang lebih intens dan Anda harus fokus, ya, di sini, ya. Anda lebih fokus adalah di materi, ya. Di materi ini betul-betul saya arahkan, baik itu saya anggap Anda mulai dari yang dasar, yang basic, middle, sampai ke yang memang advance. Jadi sebagai contoh di silabus SAP QM, di sini ada beberapa materi yang sudah saya susun. Ini sesuai dengan silabus, ya, silabus yang ada di, sebagai contoh ini QM. Nah, QM di sini kan ada silabusnya. Nah, di materi lebih terarah lagi, ya. Materinya seperti ini. Materi pertama tentang sampling prosedur, ya, master data seperti apa. Ini ada sampai 24 materi, ya, 24 materi tentang quality management. Sebagai contoh saya ambil katalog dan code group. Nah, ini pembahasannya, penjelasan secara bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian juga saya buat video tutorialnya agar Anda lebih paham, dan bisa di-download juga materinya, ya. Anda download dulu, kemudian Anda ikuti arahan dari video tutorial yang saya buat, ya. Kemudian misalnya, nah ini yang quality management in procurement, ya. Ini ada step-stepnya, langkah-langkahnya seperti apa yang harus Anda persiapkan agar inspection-nya itu nanti bisa integrasi dengan procurement, ya. Ini ada step-stepnya sampai 9 step. Kemudian saya tunjukkan juga di mananya agar Anda bisa mengikuti, ya. Oke, saya kira itu sebagai pendahuluan tentang perkenalan dari situs-situs yang saya buat, yang selama ini saya buat untuk teman-teman yang ingin belajar SAP, baik itu tingkat basic, middle, maupun advance. Teman-teman yang sudah senior di SAP, ya, di PPQM, PM, ya, mudah-mudahan sih ini menjadi satu referensi buat teman-teman ketika melakukan proses project di project SAP, ya. Karena mungkin tidak semua hafal, ya, atau mungkin kasus-kasusnya berbeda. Setiap customer yang akan implement SAP, walaupun secara global sama,
Tentu saja dia mempunyai jenis usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk teman-teman yang ada di project juga. Oke ya. Oke, tadi kita udah membahas tentang task list, ada 3 ya, ada 3 task list. Oke, sebentar. Oke, kita sudah membuka SAP-nya, SAP logonya seperti ini. Kita lihat dulu di caption ini, di Excel saya, task list ya. Jadi ada 3. Yang pertama kita ingin lihat equipment task list, equipment TL ya. Ini kodenya E, T-code-nya adalah IA01 untuk CRIT ya, IA02 untuk Cheng, dan IA03 untuk display ya. Kita lihat IA01. Nah, di sini karena kita akan membuat task list untuk equipment, Anda harus masukkan kode equipment apa yang akan dibuatkan rentetan SOP-nya ya. Untuk itu biasanya saya buka dulu struktur dari funlog ya. Oke, kita udah buat struktur funlog-nya ini, kemudian ini ditik semuanya, execute. Nah, ini ada funlog, kemudian expand. Nah, misalnya saya mau coba yang gearbox ya, gearbox equipment yang ini yang kodenya 4. Ctrl C, saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Oke. Kemudian profile. Nah, ini profile biasa dibuat standarnya yang PM ya, PM01. Oke. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Mega gearbox equipment. Kebetulan ini Mega sudah ada task list-nya ya, sudah ada task list-nya. Kalau saya highlight seperti ini, kemudian kita lihat di header, nah ini dia task list-nya. Saya ambil contoh yang lain, misalnya yang ini ya, yang 5. Oke, Ctrl C. Oke, ini saya ganti 5. Enter. Sorry, back. Profilnya ini. Oke. Oh, ini pun sudah ada ya. Oh, sorry sebentar. Grup 9 belum ada ini, baru ya. Kita buat baru, ini namanya Mega Gearbox 2. Jadi sama seperti nama equipment-nya. Planning plan-nya di sini, kemudian nah work center ya. Work center-nya ini nanti yang work center bakal yang dipakai di produksi ya, work center. Ini Mega LE. Ini juga dalam pembahasan video tutorial tentang bagaimana cara membuat work center saya udah buat ya. Nanti Anda bisa lihat lagi master data work center. Kemudian usage ya. Kalau Anda biasa membuat task list atau routing di PP, ini sama tampilannya ya, di headernya seperti ini. Hanya saja nanti yang harus Anda perhatikan di sini usage ya, jangan menggunakan yang PP, ini production biasanya. Kita pakai yang PM, ya ini ya, plan maintenance. Kemudian ininya release yang general, yang langsung nomor 4, yang ini ya, yang langsung kita pakai. Oke. Enter, seperti itu sudah. Kemudian kita masuk ke operation. Nah, di operation ini adalah tadi SOP ya, standar operation yang nanti dilakukan pada mesin gearbox equipment 2 ini. Perawatannya itu step-stepnya seperti apa ya. Saya ambil contoh, ini saya punya ini misalnya ya. Punya operation seperti ini, saya copy. Kemudian, nah seperti itu ya. Oke. Kemudian yang harus Anda perhatikan lagi, ini adalah satuan, ini jumlah orang ya yang melakukan proses, misalnya 1. Oke. Lalu kita lihat lagi durasinya, kita buat otomatis ya. Misalnya ini satuannya adalah jam. Oke.
Kemudian juga ini sama. Kemudian yang ini juga ya, kita buat satuannya sama, hours. Oke, lalu sebentar, ini calc ya, perhitungan, kita lihat pilihannya. Nah, kita lihat yang nomor 1 ya, calculate duration. Jadi kita mau secara otomatis dihitungin ya, berapa durasi waktu pengerjaan. Satu, ya. Kemudian ini 1, ini 1, 1. Oke, kita enter. Ini hitungan jamnya misalnya gini ya, 1, 1, 1. Nah, durasinya sudah dihitungkan di sini ya. Anggaplah seperti itu. Nah, inilah urutan yang disebut dengan task list yang ada di equipment ya. Seperti itu cara membuatnya gitu. Oke, ini sudah, berarti saya save. Nah, task list untuk equipment yang 5 ini sudah kita save ya. Kalau kita ingin membuat task list berikutnya ya, kita coba enter. Ini nomor 5, ini udah ada ya, nomor 1 ini. Grupnya coba kita lihat highlight, kemudian kita di header. Nah, ini adalah grupnya 9, grup counternya 1. Kalau misalnya ada lagi yang task list pengerjaan yang berikutnya terhadap equipment ini, Anda bisa buat di sini ya. Coba kita buat lagi. Oke, seperti ini. Kita masuk ke operation. Oh, sorry. Nah, sebentar ya. Nah, kita coba di sini di new entries ya. Ini kan yang task list yang pertama, kita coba di sini. Nah, muncul yang grup counter yang kedua. Jadi kita membuat task list yang kedua. Kemudian usage-nya tadi sama. Oke. Ininya adalah 4 juga. Katakanlah ini step 2 lah gitu ya, untuk pembeda. Oke, kita masuk ke operation. Nah, ini masih blank, kita buat yang ini misalnya gitu ya. Oke, kemudian simpan di sini. Ini sama seperti tadi. Atau berbeda ya, terserah, ini saya ambil contoh aja ya. Kemudian orangnya misalnya beda. Kemudian perhitungannya dibuat otomatis, menghitung durasi dari jam dan orang yang ada. Ini juga satuannya sama. Oke, kemudian
Ini satuannya masih sama. Ini juga dibuat sama. Oke. Nah. Ntar ini durasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat nanti ini task list kedua. Saya save dulu. Jadi kalau Anda lihat lagi di sini ada dua task list ya. Yang ini sama yang ini. Yang berbeda pengerjaannya. Nanti kita bisa pakai yang ini ataupun yang ini. Berdasarkan dari equipment yang 100 yang 5 ini ya. Yang gearbox equipment 2. Oke. Saya kira itu cara pembuatan task list dari equipment ya. Ini sebenarnya kalau Anda tahu di CA01 di PP ini sama ya. Cara pembuatannya konsepnya sama seperti ini ya. Jadi nanti saya kira untuk yang lainnya tentang task list pada funlock, pada general task list itu seperti apa konsepnya sama nanti Anda bisa buat sendiri ya. Oke. Saya kira itu dulu cara pembuatan task list. Untuk task list yang lainnya nanti Anda bisa cobakan misalnya untuk funlock ya. Itu IA11. Nah, untuk funlock nanti Anda di sini masukkan funlocknya ya. Tadi saya sudah membuat strukturnya, misalnya funlocknya yang ini ya. Ini funlock, kemudian Anda masukkan juga di sini. Sama lah ya, konsepnya sama. Ini sama seperti ini. Ininya adalah 4, ininya 4, langsung ke operation. Nah, operation di funlock apa ya? Saya punya data, ini yang funlock. Nah, ini ya. Seperti itu konsepnya. Jadi sangat mudah sekali ya. Mudah cara membuat task list di PM ya. Oke, ini AR, ini juga ini satuannya hours. Kemudian orangnya. Kemudian ini seperti ini. Ini contoh saja ya. Nanti Anda bisa menyesuaikan di teknik seperti apa modelnya. Kalau funlock dia akan bersifat biasanya gedung ya. Funlock itu building atau bangunan. Kalau equipment dia pada peralatan mesin yang dipakai di manufacturing. Oke, seperti ini caranya. Kemudian saya set. Ini untuk funlock ya. Nah, sudah terbuat ya. Jadi kalau ceng ya, ceng seperti ini loh ya. Oke, nah untuk general juga, untuk general sekali lagi deh. Untuk general, tikot yang dipakainya adalah IA05. Nah untuk yang general, ini saya kosongkan dulu. Kemudian profilnya biasa saya masukkan. Ini kalau yang general kita tidak memasukkan funlock maupun equipment ya. Dibiarkan saja karena general itu umum, bukan funlock, bukan equipment ya. Jadi misalnya kita saya lihat Excel-nya untuk general. Untuk yang general apa ya? Sebentar ya. Untuk yang general saya sudah tulis di sini. Misalnya work center lah ya. Misalnya work center mesin. Work center. Nah, general. Nah ini ya. Kemudian ininya, plannya Anda masukkan. Lalu work center ya. Karena work center kan bukan funlock, bukan juga bukan funlock, bukan juga equipment ya. Ini plan, kemudian ini 4 juga. Seperti itu. Kemudian ke operation. Operationnya ya bisa saya duplikat dari misalnya ini ya. Dari sini deh ya. Sama, jadi seperti gitu cara bikinnya.
nanti dari hasil yang saya buat ini nanti akan kita akses di preventif ya, seperti apa caranya, cara mengakses dari masing-masing task list ini. Kita udah buat task listnya dengan model 3 model ya, panglog maupun equipment dan umum, yang umum. Oke, kemudian enter dulu. Oke, seperti itu ya. Ya, save. Nah, jadi kita sudah membuat 3 task list ya. Sudah membuat 3 task list. Nah, seperti ini. Ini yang general. Oke. Jadi kembali lagi saya bisa simpulkan. Jadi ini yang task list ini nanti kegunaannya dipakainya task list ini untuk perawatan. Untuk perawatan yang sifatnya preventif ya. Tapi kalau yang breakdown maupun korektif itu tidak menggunakan task list ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ada manfaatnya. Nantikan video tutorial berikutnya tentang pembahasan kita tentang maintenance plan ya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.